Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, sifat asosiatif atau pengelompokan ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kita bahas satu persatu. Untuk yang A, sifat asosiatif pada penjumlahan. Sifat asosiatif itu dapat ditulis dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Nah, di sini perhatikan anak-anak bahwa urutan angkanya itu tidak berubah. Di lajur sebelah kiri itu A paling depan, yang sebelah kanan juga A paling depan. Kemudian B-nya di tengah, sebelah sini juga di tengah. Kemudian yang C paling belakang, di sini juga paling belakang. Jadi pada sifat asosiatif letak angkanya tidak berubah. Yang berubah hanyalah yang bergandengan atau yang ada di dalam kurung. Lajur sebelah kiri yang di dalam kurung adalah A ditambah B, sedangkan lajur di sebelah kanan yang bergandengan atau di dalam kurung adalah B ditambah C. Seperti ini anak-anak. Nah, di sini ketiga bilangan ini itu merupakan bilangan bulat. Mari kita langsung masuk ke contoh anak-anak. Bu Guru nomor 1 punya 12 ditambah 8 ditambah 7, dimana di sini yang berkelompok atau bergandengan atau di dalam kurung adalah 8 dan 7. Nah, tadi Bu Guru sudah bilang dalam sifat asosiatif itu letak angkanya tidak berubah. Nah, kalau tidak berubah, mari kita masukkan angkanya anak-anak. Berarti paling depan berapa? 12. Kita tulis. Kemudian yang tengah berapa anak-anak? 8. Yang paling belakang adalah angka 7. Jadi urutannya sama sekali tidak berubah. Nah, setelah seperti ini bagaimana Bu Guru? Kita lihat. Dek, kalau ada yang dikelompokkan atau dalam kurung itu artinya silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, mari kita kerjakan yang di dalam kurung. 12 ditambah 8 berarti hasilnya 20. Taruh di bawahnya dengan rapi anak-anak. Biasakan kalau dalam berhitung atau matematika itu anak-anak rapi. Ya, kalau rapi insya Allah anak-anak hitungannya pasti betul. Ya, dan mudah dibaca, mudah dikerjakan. Setelah ini kita kerjakan berketemunya 20. Sekarang yang 7 kita tulis lagi di sini. Setelah itu kita baca anak-anak. 20 ditambah 7 hasilnya adalah 27. Mudah sekali nggak? Nah, lanjut nomor 2. Nah, Bu Guru punya yang di dalam kurung 7 ditambah negatif 5 ditambah 10. Nah, sama seperti tadi urutannya kita tulis anak-anak, tidak boleh dibalik, urutannya sama persis seperti di sebelah kiri. 7 paling depan, kita tulis paling depan. Kemudian negatif 5-nya di tengah, kita tulis di sini negatif 5. Kemudian 10-nya paling belakang, kita tulis paling belakang. Sampai di sini betul ya anak-anak semua ya. Setelah itu kita tulis 7-nya anak-anak. Yang di dalam kurung berarti kita kerjakan dulu. Ya, negatif 5 ditambah 10. Perhatikan di sini. Ini ada negatif, ini ada positif. Cara mengerjakannya kalau berbeda tanda itu dikurangi dengan nanti hasil ikut yang angka besar. Nah, perhatikan di sini. Angka besarnya adalah 10 positif atau negatif? Positif, Bu. Berarti di sini nanti hasilnya positif. Nah, sekarang karena ini berbeda tanda, kita kurangkan. 10 dikurangi 5, hasilnya adalah 5. Tandanya ikut yang besar, positif. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita baca 7 ditambah 5, hasilnya adalah
12. Mudah ya. Contoh nomor 3, Bu Guru punya 16 ditambah dalam kurung negatif 36 ditambah 14. Kita tulis urutannya persis dengan yang di sebelah kiri, kita tulis di sebelah kanan. Nah, kita tulis anak-anak, 16 ditambah negatif 36 ditambah 14. Yang di dalam kurung, mari kita lihat. 16 dengan negatif 36 berbeda tanda. Nah, karena berbeda tanda, kita lihat mana yang angkanya lebih besar, yang negatif atau yang positif. Yang negatif langsung saja biar tidak terlupa, berarti nanti hasilnya negatif, ikut tanda yang besar nggih. Nah, kalau sudah seperti ini, terus kita hitung bagaimana kalau berbeda tanda mengerjakannya. Kalau berbeda tanda kita kerjakan dengan cara dikurangi. Berarti 36 dikurangi 16. Berarti hasilnya negatif berapa anak-anak? Negatif 20. Negatif 20 kita tambah dengan 14. Nah, setelah itu kita baca negatif 20 ditambah 14. Ini juga tandanya berbeda anak-anak. Ini negatif, ini positif. Hasilnya ikut yang besar, negatif. Seperti ini. Langsung saja tentukan tandanya. Setelah itu kita hitung dengan cara dikurangi kalau tandanya berbeda. 20 kurangi 14, jawabannya berapa anak-anak? Jawabannya adalah 6. Berarti hasilnya negatif 6. Seperti ini untuk sifat asosiatif pada penjumlahan. Gampang nggih? Baik, tadi kita sudah belajar tentang sifat asosiatif pada penjumlahan. Untuk poin yang B adalah sifat asosiatif pada perkalian, di mana sifat asosiatif pada perkalian dapat ditulis A dikali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B dikalikan C. Pada dasarnya anak-anak ini sama dengan penjumlahan tadi, tapi tandanya kali ini adalah perkalian. Nah, perhatikan, sama seperti dalam penjumlahan, sifat asosiatif itu urutan angkanya tidak berubah. Di sebelah kiri A paling depan, ini juga paling depan. B di tengah, ini juga di tengah, kemudian yang C di belakang, sebelah kanan juga paling belakang. Nah, ingat, ketiga angka itu merupakan bilangan bulat. Langsung masuk ke contoh. Mari anak-anak kita kerjakan. Untuk nomor 1, 10 dikali 6 kali 8 yang berkelompok atau dalam kurung adalah 6 kali 8. Masukkan ke ruas kanan, sama seperti tadi urutannya sama sekali tidak berubah. Paling depan 10, yang di tengah 6, paling belakang 8. Yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. 10 dikalikan 6 yaitu 60. Ingat rapi ya. Kemudian 8-nya kita tulis. Sekarang kita baca 60 dikalikan 8. Berapa hasilnya anak-anak? 480. Seperti ini. Mudah nggih? Sekarang masuk ke nomor 2. Bu Guru punya negatif 5 dikalikan 5. Ini yang berkelompok dikalikan 4. Masukkan ke ruas kanan. Paling depan negatif 6. Yang di tengah 5, paling belakang adalah 4. Seperti ini. Kemudian kita tulis. Yang di dalam kurung kita kerjakan 5 kali 4 yaitu 20. Sekarang kita baca negatif 6 dikalikan 20. Lihat tandanya anak-anak, negatif dan positif. Kalau beda tanda hasilnya negatif. Ingat-ingat, beda tanda negatif. Berarti negatif 6 dikalikan 20 hasilnya negatif 120. Tidak sulit ya anak-anak ya. Langsung nomor 3. Paling depan 25, masukkan.
Yang di tengah negatif 4 kita tulis. Paling belakang 13. Nah, kita baca yang di dalam kurung, kita kerjakan dulu. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Langsung ditulis biar tidak terlupa. Nah, 25 dikalikan negatif 4 hasilnya negatif 100 dikalikan 13. Negatif kali positif beda tanda hasilnya negatif, berarti hasilnya 1300. Mudah ya anak-anak ya, tidak sulit. Nah, silahkan banyak berlatih agar anak-anak semakin terampil. Penjelasan Bu Guru untuk sifat asosiatif cukup sampai di sini. Sambung lain waktu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.